Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahmal. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pasangan perseorangan Parawansa Markus Tallo menginginkan verifikasi faktual dihentikan. Instansi-instansi terus bergerak menyiapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur di tengah pandemi COVID-19. Jalan Provinsi amblas, para pengendara harus melewati jalur alternatif untuk menuju Samarinda. Berikut informasinya. Amblasnya jalur provinsi dari Balikpapan menuju Samarinda pada Jumat pagi membuat arus lalu lintas dialihkan melalui jalur Karyangau tembus kilometer 12 untuk kendaraan truk dengan muatan kontainer. Sementara untuk jalur kendaraan kecil bisa melewati jalur alternatif Jalan Wanayasa kilometer 10 tembus kilometer 12 Karangjoang Balikpapan Utara. Sejumlah petugas dari Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan dan juga Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mengarahkan para pengendara untuk melewati jalur alternatif, namun masih ada juga pengendara roda 2 harus memutar balik lantaran ingin mencoba jalan yang sedang dalam perbaikan. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan Setiono mengatakan, untuk masyarakat sementara waktu melewati jalur alternatif, khususnya yang akan menuju Samarinda dan mengikuti jalur dan rambu yang telah dipasang oleh petugas. Melakukan koordinasi dengan institusi terkait yang mempunyai kewenangan terkait dengan AS, PDAM, atau ada sumber-sumber lain. Namun dalam tahun 2020 ini sudah dilakukan pekerjaan secara serius dari pihak UPTD pekerjaan umum di Kota Provinsi Kalimantan Timur. Jadi untuk itu masyarakat tetap mengikuti petugas apabila terjadi pengalihan arus karena beberapa kendala memang pastinya akses jalan yang hanya satu-satunya untuk mengakses ke Karyangau, namun ada alternatif melalui kilometer 13 maupun di Simpang Karyangau. Jadi pengerjaan ini memang bersabar masyarakat yang akan mengakses jalan Samarinda Balikpapan ini untuk tetap berhati-hati dan mengikuti petugas di lapangan. Ya, Samarinda. Oh, Samarinda. Terganggu nggak nih Pak dengan kayak gini Pak? Ya, otomatis lah Pak. Daripada kan dibagi dua. Nah, Bagi dua, satu bisa jadi bisa jalan bisa masuk sebelahnya. Ini longsor semua ini. Gitu. Hah? Sudah putus Pak. Itulah diarahkan. oh gitu ya. Diarahkan. Ini diputar di sana gimana Pak? Hah? Diputar di sana? Anda tahu jalannya kemana putarannya tuh? Nggak tahu jalur alternatifnya Pak ya? Oh iya. Oke. Ini harapannya apa ini Pak? Supaya cepat selesai aja lah. Hingga saat ini pengerasan jalan menggunakan alat berat masih terus dilakukan hingga bisa digunakan kembali oleh masyarakat yang akan menuju Samarinda. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kontur jalan yang labil membuat jalan di poros Balikpapan Samarinda di kilometer 11 amblas. Saat ini pihak BPJN sedang melakukan perbaikan. Berikut informasinya. Satu buah truk berwarna merah amblas dan miring di kilometer 11 Karangjoang, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur pada Jumat siang. Jalan amblas yang sudah ada dilakukan pengerasan oleh Badan Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Kaltim, namun longsor terus terjadi. Dari reruntuhan longsor, terlihat air mengalir cukup deras dan diduga kuat adanya kerusakan pipa milik PDAM Tirta Manggar. Pihak BPJN Wilayah Kerja Kaltim akui jika rencana perbaikan jalan antar kota di kilometer 10 sempat tersendat hampir 8 bulan akibat adanya pengalihan anggaran disebabkan COVID-19. Namun saat ini pihak BPJN Wilayah Kerja Kaltim tengah mengebut perbaikan jalan secara total dengan anggaran APBN mencapai 2,3 miliar rupiah. Pihak Balai BPJN Kaltim akan melakukan perbaikan secara permanen. Jadi di sini kami akan lakukan untuk bor file dengan retaining wall
untuk penahanan dinding samping agar tidak terjadinya pergeseran badan jalan. Itu berapa lama Pak kira-kira itu Pak? Jadi kontrak kami yang kami lakukan ini adalah 148 hari kerja. Namun kalau pada saat pelaksanaan kami berupaya tetap terbuka jalan ini karena kami akan bekerja di samping dan fungsional jalan kami tidak akan mengganggu. Jadi tetap untuk dimanfaatkan oleh pengguna umum. Ya Pak. Jadi pengerjaan sambil bisa di jalan juga jadi pekerjaan ini akan kami lakukan sampai tanggal 31 Desember. Pihak BPJN Wilayah Kerja Kaltim melalui pejabat pembuat komitmen atau PPK 1.4 Provinsi Kaltim menargetkan perbaikan jalan rampung di akhir Agustus mendatang. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sempat stop diwacanakan akibat pandemi COVID-19. Tapi ternyata rencana itu tetap hidup, di mana instansi-instansi berwenang terus bergerak menyiapkannya. Berikut informasinya. Tidak ada kata stop. Pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap ingin mewujudkan pemindahan ibu kota negara. Melalui instansi-instansi vertikal, terus dilakukan penyusunan rencana tata ruang maupun persiapan pembangunan kawasan di antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara itu. Di Kaltim persiapan juga dilakukan. Di antaranya, menyiapkan tata ruang yang baru karena kawasan IKN yang direncanakan seluas 256.000 hektar berada di dalam wilayah administratif pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melakukan penyesuaian sehingga pada saatnya tata ruang itu bisa terintegrasi dan sinkron. Karena bagaimanapun nanti pada saatnya IKN itu kalau menjadi daerah otonom, dia harus punya tata ruang sendiri, dan Kaltim pun harus punya tata ruang sendiri. Ya. Sinkronisasi itu diperlukan karena saat ini IKN itu masih dalam wilayah Kalimantan Timur, tentu dia masuk dalam rencana tata ruang wilayah Kalimantan Timur. Pembahasan tata ruang sudah dibicarakan dengan DPRD Kaltim untuk diagendakan. Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK menyambut baik adanya langkah persiapan dari Kalimantan Timur agar pada saatnya tidak ada masalah mengenai aturan-aturan terkait pemindahan ibu kota negara. Tengah-tengah kita krisis, saya lihat tetap komitmen beliau untuk menjalankan tentunya tahapan-tahapannya. Ya. Kita kadang tidak mungkin merasakan action tertentu yang mungkin kita lihat berbentuk prinsip. Paling tidak dari awal-awal ini penataannya, perencanaannya, dari segi-segi yang lain harus dilihat semuanya. Kan harapan Presiden ibu kota ini kan ibu kota yang betul-betul ramah lingkungan, ibu kota betul-betul dapat mencerminkan bagaimana harapannya ke depan, tidak sepertinya terjadi banjir, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang selama ini melanda ibu kota. Terkait ibu kota negara yang baru, dua instansi pemerintah pusat yang sibuk menyiapkan adalah Bappenas dan Kementerian PUPR. Tim Kaltim TV melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pasangan Parawansa Markus Tallo dari calon independen tetap ngotot menginginkan verifikasi faktual dihentikan lantaran situasi pandemi COVID-19 di Samarinda yang menurut mereka tidak memungkinkan orang berkumpul dalam jumlah besar. Masa verifikasi faktual persyaratan KTP calon perseorangan tahap kedua berlangsung 8 hingga 16 Agustus 2020. Namun yang terjadi, pasangan bakal calon wali kota dan wakilnya di Pilkada Kota Samarinda, Parawansa Markus Tallo, masih ngotot meminta verifikasi faktual dihentikan. Alasannya situasi pandemi COVID-19 di mana Wali Kota Samarinda Syari Jaang menurunkan perwali atau peraturan wali kota yang membatasi kembali kegiatan masyarakat seperti berkumpul dalam jumlah besar. Verifikasi faktual persyaratan dengan cara mengumpulkan para pendukung yang ada di KTP menurut Parawansa melanggar perwali dan membahayakan kesehatan warga. Di Kota Samarinda semakin hari semakin berbahaya karena virus corona sudah menjalar kemana-mana dan sudah terjadi transmisi lokal, dan ini juga yang menjadi dasar kami kenapa kemudian kami melayangkan surat untuk melakukan pemberhentian terhadap proses verifikasi faktual. Kami sadari bahwa tindakan yang kami lakukan ini adalah tindakan sepihak, ya, artinya kami tetap menjalankan proses verifikasi faktual. Tapi kita mengatakan bahwa kami menghentikan kegiatan itu karena alasan kami bahwa kami tidak mau malah ada korban yang terjadi antara kami. Parawansa Markus Tallo menggelar jumpa pers untuk menjelaskan tentang usulan menghentikan verifikasi faktual itu. Sebelumnya, KPU Kota Samarinda telah memberikan penjelasan tidak punya kewenangan dalam hal menghentikan tahapan pilkada karena kebijakan itu bersumber dari keputusan KPU Pusat. KPU Samarinda memang tidak mampu untuk melakukan perubahan peraturan, tetapi bagi kami adalah bahwa KPU Samarinda itu bisa membuat usulan atau memberikan telah tersendiri kepada KPU RI terhadap situasi yang terjadi hari ini. Nah, ini yang kemudian tidak dicermati oleh teman-teman KPU, seolah-olah teman-teman KPU ini bekerja seperti aplikasi handphone. Artinya hanya sedang prosedur saja, tidak memiliki jiwa, tidak memiliki kepekaan terhadap situasi sosial yang terjadi di Kota Samarinda. Pasangan Parawansa Markus Tallo baru berhasil melengkapi persyaratan sebanyak 22.358 KTP, sehingga keduanya menambah lagi kekurangan yang dikalikan 2, yaitu sekitar 46.000 KTP baru. Pasangan ini sudah memenuhinya, namun KPU perlu melakukan verifikasi faktual untuk melengkapi persyaratan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pria warga Kelandasan yang mengaku sebagai wartawan untuk memuluskan aksi penipuannya dibekuk Reskrim Polresta Balikpapan yang menawarkan berbagai tawaran jasa dalam aksi penipuannya dengan meminta sejumlah uang. Inilah Ahmad, warga Kelandasan Ulu yang melakukan penipuan dengan modus tawaran jasa bantuan. Tawaran jasa rupanya tak hanya memasukkan anak ke sekolah, juga menawarkan jasa pemasangan pipa PDAM. Tersangka Ahmad meyakinkan korbannya bisa memasukkan anaknya di salah satu sekolah negeri yang diharapkan dengan meminta uang senilai 20 juta rupiah. Hingga memasuki tahun ajaran baru, anak yang dijanjikan tak kunjung sekolah lantaran tidak terdaftar. Untuk meyakinkan para calon korbannya, tersangka Ahmad juga mengaku sebagai wartawan televisi nasional ANTV. Aksi penipuan dilakukan tersangka sejak Juli 2020 lalu. Dari aksi menipunya, tersangka Ahmad bisa mendapatkan uang senilai 70 juta rupiah dan uang tersebut habis digunakan untuk berfoya-foya. Pemeriksaan, pelaku mengakui bahwa yang bersangkutan bukan seorang wartawan, kemudian yang bersangkutan juga tidak dapat
memasukkan siapapun ke sekolah negeri ataupun ke salah satu perusahaan. Jadi ini adalah hanya pengakuan, ngaku-ngaku saja bisa ya, untuk menjanjikan. Intinya korban diminta sejumlah uang oleh pelaku agar bisa memasukkan anak ke sekolah negeri ataupun ke salah satu perusahaan. Namun ternyata itu hanya akal-akalan dan uang yang sudah terkumpul itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Berapa banyak dan uangnya? Berapa banyak, Komandan? Sementara ini yang sudah kita terima ada 4 orang, ya, 4 orang korban dengan total kerugian 34 juta. Nah, kita masih menunggu, barangkali ada warga dari Balikpapan yang memang merasa sebagai korban untuk bisa melaporkan diri ke Satreskrim Polresta Balikpapan. Berarti dugaan ini lebih daripada 4 orang korban ini? Dimungkinkan, ya, dimungkinkan lebih dari 4 orang. Oleh karena kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan rayuan-rayuan ataupun bujukan-bujukan seseorang ataupun oknum, entah itu menjanjikan masuk sekolah negeri ataupun memasukkan PNS ataupun memasukkan kerja di salah satu perusahaan. Uangnya kamu uangnya kamu pakai apa, Mat? Uangnya pribadi ya. Pribadi itu apa, Mat? Ya poya-poya aja. Poya-poya? Iya. Semuanya itu. Beli apa aja, Mat? Semuanya. Kamu ngaku wartawan mana kamu? Wartawan gitu aja. Ya wartawan mana? Dari media mana kamu? Media mana? Kemarin dari Antv. Antv? Iya. Oh, Dari media itu aja kamu ngaku ya? Iya. Atas perbuatannya, Ahmad dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Munculnya usulan penambahan modal baru sebesar 300 miliar dalam draft APBD perubahan diakui pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sabani. Selain untuk modal Bank Kaltim Tara, juga untuk Jamkrida. Munculnya usulan menambah modal baru untuk Bank Kaltim Tara sebesar 300 miliar jadi polemik di DPRD Kaltim, terutama Komisi 2 yang membidangi ekonomi. Selain kaget, juga merasa aneh karena selama ini tidak pernah ada pembicaraan dari manajemen Bank Kaltim Tara. Apakah sedang kurang modal dan untuk keperluan apa? Dan ya saya selaku di Komisi 2 juga menjadi kaget. Kagetnya kan ini kan tidak pernah. Kita sering bertemu dengan Bank Kaltim. iya betul. Berapa kali ketemu Jamkrida, tapi kan Pernyataan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Baharudin Demu, mendapat jawaban dari pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, HM Sabani. Dia mengakui mengusulkan tambahan modal itu untuk 2 BUMD, yakni Bank Kaltim Tara dan Jamkrida. Setelah disepakati nanti antara Pak Gubernur dengan DPRD, itu kan baru usulan dan tentu akan dilakukan pembahasan oleh TAPD dan Bank. Itu kan rencana pernyataan modal untuk Bank Kaltim dan Jamkrida. Hanya tentu nanti setelah evaluasi dari DPRD dan kesepakatan ada, kita final angkanya akan. Sebelumnya berkembang spekulasi apa yang sedang terjadi di Bank Kaltim Tara sehingga memutuskan meminta tambahan modal kepada Pemprov Kaltim. Selama ini Bank Kaltim Tara terlihat sehat, namun permintaan tambahan modal mengesankan perusahaan sedang bermasalah. Kalimantan Timur. Namun dalam hal ini mengingat juga keadaan APBD Kaltim pada saat ini belum memungkinkan, sehingga nanti kami akan membahas di Banggar, kemudian juga akan membahas di komisi apakah memungkinkan penambahan modal itu dilakukan pada APBDP ini dan urgensinya seperti apa. Apakah memang harus dilakukan atau tidak. Kalau tidak ya mungkin nanti kita akan pertimbangkan di APBD murni. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Tim Krokodil Reskrim Polsek Balikpapan Timur membekuk jaringan pencurian kendaraan bermotor. 6 pelaku yang diamankan adalah anak di bawah umur. Sebanyak 4 unit motor metik berhasil disita oleh tim Krokodil Reskrim Polsek Balikpapan Timur. 4 motor ini merupakan hasil curian dari 6 orang tersangka yang masih di bawah umur. 6 anak yang masih di bawah umur melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dengan cara berbagi peran. Ada yang mengawasi, memetik, dan juga sebagai mekanik membongkar motor untuk mengelabui kepolisian. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Trumudi mengatakan, 6 anak yang berurusan dengan hukum atau ABH telah diamankan Reskrim Polsek Balikpapan Timur. Keenam ABH ini merupakan seorang pelajar. Para wartawan dan jurnalis, ya, siang ini saya riliskan kejadian kasus pencurian yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum atau anak ABH atau anak di bawah umur, ya, yang melakukan tindak kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor. Ada berapa Pak? Motor yang dicuri ada berapa Pak? Sementara ini BB-nya ada 4 ya. Ada 4 BB, tapi tersangkanya ada 6 orang ya. Ini tersangka ini sudah cukup terorganisir, artinya terkoordinasi dengan baik. Mereka ini masing-masing sudah punya peran sendiri-sendiri ya. Inilah yang nanti mau kita dalami lagi. Motor sempat dijual Pak? Belum ada kan? Belum ada yang dijual, cuman mereka ini masih dipasarkan, kemudian mesin-mesin apa itu dipretelin terus ditukar-tukar antara motor satu dengan motor yang lain itu untuk mengelabui aparat mungkin nanti. Modusnya seperti apa Pak? Modusnya sama, mereka terorganisir itu ada yang metik, kemudian ada yang menyimpan, kemudian ada yang meretelin ini untuk digabung-gabung, ada juga yang mapping situasi di lapangan. Untuk lokasi di mana aja Pak? Lokasi di wilayah Balikpapan semua, di Balikpapan Timur yang banyak ya. Berapa lama mereka sudah beraksi, Komandan? Dari hasil pengembangan baru 2-3 bulan terakhir ini ya. Ditangkapnya di mana semua, terpisah atau bersamaan? Terpisah mereka. Terpisah, kita tangkap satu, kemudian di rumahnya kita kembangkan ya. Di wilayah hukum. Untuk kelanjutan hukum kepada 6 ABH akan dilakukan diversi dan mediasi antara keluarga pelaku dan korban. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.